we have to be prepared for the next the fourth round, and that's for me now the most important thing is to look back post match, learn from it, and look forward to the fourth round. Who is our next opponent? Participant in the fourth round is very strong. You have Oman, you have Palestine, you have a lot of big countries who want to go to the World Cup like us. So it will be very interesting what teams or what the countries we have in the. Patrick naik darah, tak terima dirinya dipecat dari timnas Indonesia. Kecewa berat hingga ledakan emosi di depan media. Jakarta, suasana di lingkungan sepak bola nasional mendadak memanas, bahkan nyaris mendidih setelah kabar mengejutkan berhembus dari kantor pusat PSSI. Patrick Kluivert, pelatih kepala timnas Indonesia yang belum lama menjabat, secara resmi diberhentikan dari jabatannya. Namun yang lebih mengejutkan bukan sekadar pemecatan itu sendiri, melainkan reaksi keras dan emosional dari sang pelatih yang sampai naik darah, meledak di depan media, dan mengeluarkan berbagai pernyataan pedas yang menyita perhatian publik nasional hingga internasional. Pemecatan ini diumumkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam konferensi pers terbuka yang digelar secara mendadak di Jakarta. Tanpa banyak basa-basi, Erick menyatakan bahwa keputusan ini diambil setelah evaluasi menyeluruh terhadap performa timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Patrick. Meski banyak yang menduga adanya tekanan dari pihak internal dan eksternal, termasuk desakan dari fans Garuda yang kecewa dengan hasil-hasil terakhir, PSSI tetap menegaskan bahwa keputusan ini murni berdasarkan penilaian profesional. Namun, hanya berselang beberapa jam setelah pengumuman itu, Patrick muncul di hadapan media dalam sebuah sesi konferensi pers dadakan yang digelar di hotel tempat ia menginap. Dengan wajah merah padam, mata tajam menatap lensa kamera, dan nada bicara yang meninggi, Patrick meluapkan kemarahannya secara terbuka. "Saya tidak percaya ini terjadi. Saya datang ke Indonesia dengan niat baik, dengan semangat membawa perubahan dan membawa timnas ke level yang lebih tinggi. Tapi yang saya dapatkan, pengkhianatan. Saya dipecat tanpa penjelasan yang jelas, tanpa diberi kesempatan terakhir. Ini bukan cara profesional," ujar Patrick dengan nada tinggi, sambil mengepalkan tangannya ke meja. Suasana ruangan menjadi tegang. Awak media yang hadir seketika hening, terpana melihat sosok Patrick yang biasanya kalem, tenang, dan diplomatis, kini berubah menjadi sosok yang meledak-ledak penuh emosi. Ia menuduh federasi tidak memberi cukup dukungan dan waktu bagi proyek jangka panjang yang ia usung. Menurutnya, ia sudah memiliki rencana besar untuk membangun fondasi sepak bola nasional yang lebih kuat, tapi tidak diberi ruang untuk mewujudkannya. "Saya bukan pesulap. Anda tidak bisa berharap saya mengubah semua dalam waktu 2 bulan. Sepak bola bukan sulap. Ini butuh proses, sistem, dan kepercayaan. Tapi tampaknya di sini, yang dihargai hanya hasil instan, bukan kerja keras dan visi jangka panjang," tegas Patrick, disambut sorotan tajam kamera dari berbagai media internasional. Dalam keterangannya, Patrick juga menyentil beberapa figur di internal PSSI yang menurutnya terlalu ikut campur dalam urusan teknis tim. Ia tidak menyebutkan nama secara langsung, namun bahasa tubuh dan ekspresinya mengindikasikan adanya kekecewaan mendalam terhadap sikap federasi yang dianggap tidak profesional. Ia juga menuding adanya intervensi pihak luar yang mempengaruhi keputusan-keputusan strategis di level pelatih. Lebih lanjut, Patrick mengungkap bahwa sejak awal ia merasa tidak sepenuhnya dipercaya. Mulai dari keterlambatan pembayaran gaji staf asing, hingga kendala fasilitas latihan dan kurangnya dukungan dalam hal pemilihan pemain. Ia mengaku sering diminta untuk menuruti keinginan pihak tertentu dalam pemanggilan pemain ke skuad utama, yang menurutnya mengganggu independensi dan profesionalitas sebagai pelatih kepala. "Saya datang ke sini karena saya percaya Indonesia punya potensi besar. Pemain-pemain muda kalian luar biasa. Tapi jika federasinya tidak berubah cara berpikirnya, saya tidak yakin ada pelatih yang bisa sukses di sini," tambah Patrick yang tampak mulai berlinang air mata saat mengakhiri pernyataannya. Pernyataan itu pun sontak mengundang gelombang reaksi dari berbagai pihak. Di media sosial, tagar support Patrick dan Erick Out sempat menjadi trending topik di Indonesia. Banyak netizen yang bersimpati dengan keberanian Patrick dalam menyuarakan kekecewaannya,
Sementara yang lain tetap menilai bahwa hasil buruk timnas memang menjadi dasar logis bagi pemecatan tersebut. Pihak PSSI, melalui pernyataan resminya, menyayangkan reaksi emosional Patrick yang dinilai tidak mencerminkan sikap profesional. Mereka menegaskan bahwa proses pemecatan sudah melalui tahapan evaluasi bersama tim teknis dan bukan keputusan sepihak. Namun PSSI enggan menjawab secara langsung tudingan Patrick terkait intervensi internal dan tekanan pihak luar. Kami menghormati kontribusi Coach Patrick selama di timnas, namun kami juga harus bertanggung jawab terhadap harapan publik. Timnas adalah milik seluruh rakyat Indonesia, dan kami bertindak demi kepentingan jangka panjang. Demikian bunyi pernyataan resmi PSSI. Di sisi lain, mantan pemain timnas Indonesia dan analis sepak bola nasional pun ikut angkat bicara. Banyak yang membela Patrick dengan mengatakan bahwa ia tidak diberi waktu cukup. Analis bola ternama, Bung Toel, menyatakan di salah satu talk show televisi nasional bahwa pemecatan ini adalah bentuk kegagalan sistemik dan bukan kegagalan seorang pelatih semata. Jangan salahkan pelatih terus kalau sistem kita memang belum siap. Ganti pelatih berkali-kali tapi hasil tetap sama. Itu artinya yang salah bukan pelatihnya, kata Bung Toel dalam komentarnya yang viral. Kini, setelah kejadian ini, masa depan timnas Indonesia kembali menjadi tanda tanya besar. Siapa yang akan menggantikan Patrick? Akankah pelatih lokal diberi kepercayaan lagi? Ataukah PSSI akan merekrut pelatih asing baru dengan risiko serupa? Rumor pun berkembang liar. Ada yang menyebut nama Shin Tae-yong akan kembali menduduki kursi pelatih timnas setelah sebelumnya sempat diisukan kembali ke Korea Selatan. Namun belum ada konfirmasi resmi. Sementara itu, Patrick dikabarkan masih berada di Jakarta dan sedang mempertimbangkan langkah hukum atas pemecatan tersebut, termasuk kemungkinan membawa kasus ini ke FIFA jika dirasa ada pelanggaran kontrak. Kemarahan dan kekecewaan Patrick ini jelas menjadi catatan kelam baru dalam sejarah panjang dinamika sepak bola nasional. Kinerja pelatih yang selalu menjadi kambing hitam saat hasil buruk datang, minimnya dukungan sistematis, dan budaya hasil instan seolah menjadi siklus yang terus berulang. Dan pada akhirnya, satu hal yang pasti, timnas Indonesia butuh lebih dari sekadar mengganti pelatih. Mereka butuh revolusi sistem, transparansi manajemen, dan keberanian untuk memberi waktu kepada proses. Jika tidak, bukan tidak mungkin kejadian seperti Patrick ini akan kembali terulang. Dan setiap kali hal itu terjadi, impian besar Garuda untuk terbang tinggi ke pentas dunia akan semakin jauh dari kenyataan. Patrick naik darah. Tak terima dirinya dipecat dari timnas Indonesia. Kecewa berat hingga ledakan emosi di depan media. Jakarta, suasana